Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka tabaruk. Kita doakan guru-guru kita yang telah membimbing kita baik secara jasmani maupun rohani, semoga senantiasa Allah istiqomahkan, Allah tegakkan, dan Allah lindungi, Allah sehatkan, dan Allah beri keberkahan di hidupnya, keluarganya, maupun orang di sekelilingnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada seluruh admin majelis grup yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada saya. Semoga admin grup dan member-member yang ada di grup-grup ini mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat dan sakit, kita sering mendengar ini di kalangan masyarakat kita, dan kita juga sangat-sangat memerlukan pemahaman yang benar tentang sakit dan sehat ini, konsep sakit dan sehat. Kebanyakan kita itu memiliki persepsi yang bermacam-macam tentang sakit dan sehat. Oleh karenanya berimbas pula bermacam-macam di dalam diri kita tentang sakit dan sehat ini. Yang timbul bukanlah suatu kebaikan, melainkan kadang juga kita menimbulkan persepsi-persepsi yang dapat merusak diri kita dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konsep sehat itu kita sebenarnya harus tahu makna dari sakit itu sendiri, sehingga kita harus mengetahui hikmah-hikmah yang ada di dalam setiap penyakit yang mungkin menimpa diri kita, orang di sekeliling kita, sanak saudara kita, ataupun siapa itu. Oleh karenanya penting bagi kita mengetahui, sehingga kita dapat memaknai lebih dalam lagi tentang kesehatan kita itu melalui hikmah sakit. Tentu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari sakit. Hikmah sakit itu yang pertama, sakit adalah zikrullah. Jadi ketika seseorang menganggap sakit itu sebagai zikrullah, maka akan tenang hatinya dalam menerima penyakit itu. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah. Dia akan banyak berzikir, mengingat Allah dibandingkan ketika sehatnya. Yang kedua, sakit membawa muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan hal-hal baik maupun buruk, atau dalam kata lain adalah introspeksi diri. Orang yang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri apa yang sudah ia perbuat. Yang ketiga, sakit itu jihad. Orang yang sakit akan melakukan ikhtiar untuk kesembuhannya, dan usaha yang ia lakukan menyembuhkan sakitnya termasuk jihad fisabilillah. Dia tidak hanya pasrah, akan tetapi terus ikhtiar untuk kesembuhannya. Yang keempat, sakit adalah ladang ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa dan mencari tahu cara pengobatannya? Alhasil orang yang sakit akan mendapatkan ilmu tentang sakit yang dideritanya, berikut cara mengobatinya. Kelima, sakit sebagai nasihat. Orang yang sakit selain mendapat doa juga mendapat nasihat dan bimbingan dari orang lain. Orang yang menjenguknya akan menghiburnya agar mau bersabar. Allah mencintai yang sakit dan yang menjenguk karena saling menasihati untuk kesabaran. Keenam, sakit itu penggugur dosa. Inilah hikmah luar biasa yang tidak didapati oleh orang sehat begitu saja. Allah memberi sakit sebagai ujian dan menghapus dosa-dosanya lewat sakit yang dialaminya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya demikian,
Tidaklah seorang yang sedang sakit terus-menerus kepayahan, sedih, bahkan menyusahkannya, kecuali dosa-dosanya akan dihapus Allah. Ketujuh, sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit akan apabila ia bersabar, maka akan Allah kabulkan doanya. Begitu juga orang yang menyembuhnya, doanya sangat mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakannya, maka mintalah doanya. Imam Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau meminta doa. 8. Sakit dapat menyulitkan setan. Sebagaimana diketahui, setan adalah musuh nyata bagi manusia. Ketika seorang sakit, ia tidak akan tergoda lagi untuk bermaksiat. Justru dosa yang lalu akan disesali dan mohon ampunan. Inilah yang membuat setan berputus asa untuk mengganggunya. 9. Sakit melembutkan hati. Orang yang sakit akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsyafan yang disukai Rasulullah SAW dan para makhluk langit. 10. Sakit meningkatkan kualitas ibadah. Jangan jadikan alasan sakit untuk malas beribadah jika masih kuat. Justru orang yang sakit apabila berzikir, maka zikirnya itu menjadi berkualitas. Jika sholat, rukuk dan sujud lebih khusyuk, tasbih dan istighfar lebih sering, tafakur dan doa jadi lebih lama. 11. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan akan terkikis ketika seorang sakit. Sifat tamak dipaksa tunduk, pribadinya jadi santun, lembut dan tawadu. Akhirnya sakit membawa kita untuk selalu mengingat kematian. Allah bersama orang sakit. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad mengutip hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim sebagai berikut. Pada hari kiamat Allah menegur seseorang, "Wahai anak Adam, saat aku sakit, kenapa kau tidak menjengukku?" Orang itu menjawab, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku mendoakanmu sedangkan engkau adalah Tuhan sekalian alam?" Allah menjawab, "Tidakkah kau tahu bahwa hambaku si fulan itu sakit, namun kau tidak menjengukku? Tahukah kau, kalau kau menjenguknya, kau akan mendapati aku di sisinya. Maksudnya, kau akan mendapatkan ganjaranku yang tak bertepi saking banyaknya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.